Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak-bapak para jemaah, sudah beberapa judul pembahasan berkaitan dengan kitab tauhid ini. Kitab yang lama itu sudah sampai ada 60 pembahasan. Kitab ini ada 45 judul pembahasan. Terakhir kita bahas mengenai Al-Kufrul Akbar wa Anwa'uhu. Bagian yang ke-27. Jadi kufrul akbar wa anwa'uhu itu maksudnya kufur besar. Saya tidak mengulangi itu, tapi kita lanjutkan aja bagian yang ke-28. Judulnya Al-Kufrul Asghar wa Anwa'uhu. Kufur kecil dan macam-macamnya. Kalau ada kiai, ustaz mengatakan bahwa ini kufur, ini musyrik, ini syirik, bukan Pak Ustaz, itu yang mengufur-ngufurkan orang. Ya. Tapi ayatnya bunyinya begitu. Maka terjemahkan menurut yang dimaksud oleh ayat ini. Yang tidak boleh itu menuding-nuding orang lain. Kalau tidak disikapi dengan cara begitu, seolah-olah kok ngaji di situ gampang mengambil. Enggak. Pak Ustaz, Pak Kiai tidak berhak untuk mengatakan. Bukan urusan kita menilai imannya, tapi urusannya. Nah, ini akan saya bacakan kufur kecil dan macam-macam. Al-kufrul asghar, kufur kecil itu walladzi la yukhraju sahibuhu min Islam, yaitu belum mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Berarti orangnya masih Islam, iya. Tapi oleh Quran disebut kufur. Loh, kok ada kufur belum keluar dari Islam? Ada. Menurut penulis kitab tauhid ini dikategorikan kufur apa tadi? Sebagaimana syirik juga ada syirik besar, ada syirik kecil.
Ya, syirik besar itu orang memohon meminta kepada selain dari Allah dan meyakini bisa menolong dirinya, terutama pada hal-hal yang tidak mampu untuk menyembuhkan yang sakit. Itu cuma Allah yang boleh, itu cuma Allah. Tidak boleh diyakini ada pada manusia menghapus dosa. Tapi namanya syirik kecil itu bisa melanda siapa saja. Salah satunya adalah riya. Orang menyebut pamer. Nabi memberi contoh rajulun yusolli fa yuzayyilu salatahu bima yara min nadhari rajulin. Orang sholatnya diperindah, diperpanjang karena dia tahu dia dilihat apa. Kalau nggak dilihat orang, biasa saja. Tapi saya tadi pendek itu bukan bermaksud khawatir ya. Napasnya sudah pulang. Beda sama dengan adik-adik yang masih muda. Ya. Apalagi kurang istirahat. Nah, nomor 1, al-kufrul asghar. Saya dan panjenengan balik menuduh diri kita sendiri. Nah, jangan saya. Gitu. Pertama adalah kufur nikmati. Nah, kufur nikmat. Apa maksudnya? Ya, ini diterangkan wa dalilu qauluhu ta'ala yukhatibul mu'minin min qaumin Musa. Namanya mengkufuri nikmat. Di ayat yang lain diterangkan ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya, mengerti nikmat itu dari Allah, tapi diingkari. Nah, itu. Dan kebanyakan orang yang demikian itu orang yang kufur. Dalam kajian kita dan beberapa kitab tafsir disebut kufur nikmat. Nah, nanti ada contoh-contoh. Kufur apa tadi itu? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian bisa mencocokkan yang saya aturkan panjenengan. Kufur nikmat itu salah satunya yang untuk menguatkan ini ada di ayat 16, surat 16 ayat 83. Surat apa? An-Nahl. Ya, ayat yang ke-83. Ya, nanti nyambung antara yang ditulis di kitab ini dengan yang ditulis di kitab yang lain. Kitab yang lain judulnya Al-Qaulul Mubin. Tapi yang dibahas sama. Mengingkari nikmat Allah. Disebut kufur. Namanya kufur kecil. Kufur apa? Kufur nikmat. Dalilnya mana? Ada di surat 16 ayat 83. Ada bahasa Indonesianya, Bu? Mereka mengakui nikmat Allah dan mereka mengingkari. Nah, nanti bentuk apa itu? Makanya nanti saya ngajak jenengan dan saya balik ke diri saya sendiri dan panjenengan. Mereka mengerti nikmat itu dari Allah, tapi mereka mengingkari. Gimana mengingkarinya? Nanti ada contoh-contoh. Ya, lanjut dulu. Ingkar itu bahasa Arabnya kafirun. Ya'rifuna nikmat Allah. Mereka mengerti nikmat itu dari Allah. Tsumma yungkirunaha, diingkari. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka itu ingkar atau kafir. Oleh penulis kitab tauhid dimasukkan bahwa itu adalah al-kufrul asghar. Kufur apa? Kecil.
Contohnya mana? Nah, tidak boleh tersinggung mau ini ngaji. Qala Mujahid. Nah, ini Mujahid yang memberi contoh. Di kitab itu tidak ada. Orang bisa disebut kufur kecil kalau orang itu ngomong begini. Hadza mali warathuhu an abani. Apa maksudnya? Ini harta benda saya. Teman Dimas, warisane bapakku. Ada orang ngomong gitu, Bu. Makanya tadi kan bisa balik ke saya. Ini punya saya. Kan di warisane. Loh, begitu aja kok dianggap kufur nikmat. Nah, kalau Allah itu bisa tanyanya gini, bapakmu tuh kondi? Jawabannya, kok bapaknya mana? Tidak. Bapaknya dari mana? Dari Allah. Terus gimana kalau ditanya? Cemen kok punya rumah mungil kecil bagus ini? Alhamdulillah bapak saya dulu diberi rezeki. Nah, diakui dulu. Terus bapak meninggal, ibu meninggal, ini dipatis. Mobilnya kena adik saya, rumahnya kena sudah dihitung menurut hukum waris. Tapi orang ngomong gitu itu kan kesuwen. Benar Pak ya? Saya enak gimana? Warisan. Coba jangan tak tunjukkan ayatnya kalau tidak percaya. Saya nggak boleh ngarang Pak. Oh agama kok ngarang? Ya, penjelasannya ada di Al-Quran agak panjang. Surat 46 ayat 15. Surat 46 ayat 15 itu menerangkan urut-urutan anak itu mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada anak itu dan juga bersyukur karena dulu orang tuanya diberi nikmat. Jadi diakui. Itu kalau omongan biasa gini, ya Allah dulu bapak saya itu engkau beri nikmat banyak, memberi rezeki. Diakui. Terus bapak dipundut, ibu dipundut, wafat, warisannya kena saya. Ini pedomannya begitu ngomongnya. Makanya Mujahid tadi, Mujahid itu ahli tafsir di kalangan para sahabat. Ada menyebut tabi'in, ya muridnya sahabat tadi. Penjelasannya ada di itu tadi. Surat berapa tadi Bu? 46 ayat 15. Sepintas karena ayatnya panjang. Ya, monggo apa bahasa Indonesia? Dan kami perintahkan kepada manusia agar dan ini normal. Islam itu memerintahkan supaya anak berbuat baik kepada orang tua. Sekarang saya tanya, nah selipkan. Banyak mana perintah anak berbuat baik kepada orang tua dengan orang tua berbuat baik kepada anak? Banyak mana? Banyak anak kepada orang tua. Kok tidak orang tua kepada anak? Kalau orang tua kepada anak, mohon maaf, andai kata tanpa Quran, tanpa hadis, sudah pasti otomatis orang tua itu berbaik-baik sama anaknya. Kalau orang tuanya sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat spiritual. Makanya sih diperintah itu anak. Kalau orang tua memberi anak itu berapa saja wis tak apa-apa entekno kan gitu kan. Kalau anak memberi orang tua dihitung, hitung, bener Pak. Makanya agama itu merintah anak sama orang tua. Ya, Allah. Lanjut Bu, monggo. Terus, ya sudah itu normal biasa. Wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahron.
30 bulan. Itu dihitung mulai hamil pertama sampai masa menyusui 30 bulan. Hamilnya berapa bulan? 9. Terus berarti menyusui tinggal 21 bulan. Di ayat yang lain, haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'an. 2 tahun berturut-turut. Ini konsep Quran. Saya tanya, ini yang hadir semua. Dulu mana ayat ini dengan orang mengerti tentang kualitasnya ASI inklusif? Dulu mana? Quran. Dari mana Nabi itu kok bisa menyebutkan begitu? Supaya ibu itu memberikan ASI kepada anaknya. Dan itu bukan berlaku orang Islam aja. Masya Allah. Berarti Quran ini bukan buatannya siapa, Pak? Nabi Muhammad. Tapi wahyu dari siapa? Nah itu loh, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya itu oleh Allah dimudahkan bisa mempelajari Qurannya. Enggak, Pak. Dari mana Nabi itu? Makanya ada ungkapan Al-Quran Arabiyyun lughatan wa Alamiyun maknan. Quran itu bahasanya saja bahasa Arab, tapi maknanya sangat universal, banyak. Ini dunia masih gelap, belum ada apa-apa. Nabi sudah bilang supaya orang tua itu memberi ASI ibu itu, ya dihitung dari masa kehamilan bulan pertama sebanyak berapa? 30 bulan. Lanjut Bu, monggo. Ya, hatta idza balagha asyuddahu, anak itu telah dewasa. Umurnya berapa? Ya, jangan dibanter-banterkan. Ada apa Pak Ustadz di usia 40 tahun? Kalau belum 40 tahun gimana? Ya, enggak tahu pokoknya. Ini Quran ya bisa dipelajari. Oh, 40 tahun itu sudah matang biologis. Oh, 40 tahun itu sudah punya kecerdasan optimal. Oh, 40 tahun itu punya bisa mengendalikan emosinya, sehat salah satu. Monggo, enggak apa-apa. Tapi Al-Quran bilang 40 tahun. Saya tanya, boleh dirubah? 34 tahun? Enggak boleh. Quran kok dirubah? Coba, ini ikut Quran enak sekali. Lanjut Bu, monggo. Nah, ini Pak doanya yang mengakui nikmat rezekinya yang Allah berikan kepada orang tua tadi. Gimana doanya bahasa Indonesianya? Dan nah itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kesyukuran agar aku bisa bersyukur ya kepada nikmat yang Kau berikan kepadaku dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tua. Jadi aku bisa dapat warisan ini karena dulu orang tuaku Engkau berikan apa? Kenikmatan duniawi. Jadi kata Mujahid tadi, orang yang ngomong warastu hadzal mal kabiran an kabirin, iki warisannya bapakku, itu enggak tepat, bisa disebut kufur nikmat. Terus bapakmu tuh kondi, itu jawabannya. Bapakku diberi nikmat sama Allah zaman dulu. Anak tadi berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya.
Ya Rob, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tua. Jadi diakui orang tuanya diberi nikmat oleh Allah. Jenengan dan saya itu, Masya Allah, dulu bapak saya itu. Ya, ini sekarang kalau bapak kita itu sudah dibundut sama Allah, ibu kita sudah nggak ada, jelas. Nggak tahu anaknya jam sekian ini sedang apa. Ternyata ngaji. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosa. Lanjut Bu, monggo. Ya, terus? Waduh, ini luar biasa. Ini minta kepada Allah dan mengakui juga nikmat Allah yang diberikan kepada orang tuanya dan kepada dirinya, lalu memohon kepada Allah agar anak cucunya juga. Dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucu. Nah, begitu. Ya. Nah, begitu. Wes, kita tinggalkan itu, Bu ya. Itu menurut Mujahid. Dua dari mana? Yang pertama tadi, menurut Mujahid ahli tafsir, orang yang ngomong hadza mali warathu an abai. Ini harta benda warisan nenek moyangku. Yang kedua, wa qala Aun ibnu Abdillah. Menurut tafsiran Aun bin Abdillah, orang bisa disebut mengingkari nikmat Allah, orang yang mengatakan apa? Falaula fulanun lam yakun kada. Falaula fulanun lam yakun kada. Andai kata dulu tidak karena ibu ini, karena bapak ini gak iso aku kayak ini. Berarti nikmat yang Allah diberikan kepada orang itu ya paling utama, paling dominan karena siapa? Karena orang itu tadi. Saya kasih contoh. Ini ada anak muda, ini berkali-kali sudah saya sebutkan. Belum punya pekerjaan, Bu. Ditawari oleh Pak Ahmad, Mas kerja apa? Tidak ada Pak Ahmad. Oh, saya punya toko di pojok itu kecil. Lalu saya jual apa? Ya sembako kecil-kecilan apa? Ya dapat untung berapa sehari itu diteladani saja satu. Ternyata anak ini nurut. Diberi bantuan Pak Ahmad tadi, nungguin tokonya setahun 2 tahun sampai orang itu dapat rezeki Allah berikan, tidak usah nyewa dulu. Lama-lama berkembang, tokonya besar. Karena pelayanannya baik, harganya murah. Orang beli kurang 1.000 aja, wes tidak apa-apa Bu, monggo. Ya, pelayanannya bagus. Ya, orang datang disambut, mau minta apa? Yang ini sekian, yang ini sekian. Seneng ramah. Anak itu kaya, sudah bisa nabung, beli motor, membeli umroh hadiah sama ibunya. Wah, anak itu ketemu sama temannya yang sudah 15 tahun tidak ketemu. Temannya bilang gini, Mat, kamu kok punya toko Pak? Oh, ini duduk tokoku. Aku nggak ditolong Pak Haji Pak Ahmad, gak iso kayak ini. Ada orang ngomong gitu? Banyak. Orangnya ikut ngaji? Nah, yang punya nama Pak Ahmad mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ini saya ngawur aja kok. Oh ini karangan saya. Anak ini jawabnya keliru Pak. Ini gak ditolong Pak Ahmad gak bisa ini. Lupa kepada Allah. Mestinya wis alhamdulillah kabar itu bersih Allah. Tapi perantara ya aku ditolong aja.
Koncone keliru pisan, temannya yang baru datang tadi. Oh, nek ngono aku tak njaluk Pak, tolong Pak Ahmad cek iso sugih kaya ngono. Apa setiap anak yang ditolong Pak Ahmad bisa kaya-kaya yang pertama tadi? Belum tentu. Ini saja itu ngomong begitu itu menurut iman diatur. Terus Allah di mana kalau KBKB Pak Ahmad, KBKB ini kan? Padahal orang ngomong gitu itu segojangan. Betul Pak ya? Apa segojangan itu? Kebiasaan. Ini ditotong pelan-pelan. Ya, termasuk ini. Tapi di sini nggak disebutkan. Bu, itu putranya jenengan itu apa ya? Belum 30 malah sukses ini. Jawabannya. Iya, memang anak saya itu senang pinter oleh duit. Ada orang jawab begitu Pak. Bener nggak jawabnya? Saya benar begitu, apa begini? Oh, memang anak saya itu dimudahkan oleh Allah meraih rezekinya. Yang A apa B? B. Masyarakat pada umumnya A. Dengan B. Mulai kapan B? Ini bukan dari saya Pak. Dari kitab. Dan kitab itu dari Quran. Maka kata Aun bin Abdillah tadi, orang disebut ingkar nikmatnya Allah, kufur nikmat walaupun kategorisasinya kecil. Orang yang mengatakan apa? Laula fulanun lam yakum kada. Itu bahasanya di akar itu gitu. Ini andai kata nggak ditulen, nggak iso. Masya Allah. Ini loh Pak. Jangan kalau saya di rumah saja nggak ngerti begini, data. Pikirannya nggak ada apa-apa. Ya. Tiga. Kalau Ibnu Qutaibah, ini agak beda lagi Ibnu Qutaibah. Semuanya adalah ahli tafsir. Yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Zaman kayak iso sukses gini ya. Oh, ini oleh syafaate mbah, oleh syafaate macam-macam. Tapi bahasanya hadza bi syafa'ati alihatina. Dapat pertolongannya. Atau diterjemahkan dalam bahasa berbeda, zaman kok sukses gini ya, biar mah dunia mah ini dinoi bener. Ngerti maksudnya Pak? Bener maksudnya apa? Jumat baik. Apa bisa begitu? Istri saya itu Rebo Pon, saya Kemis Pahing. Mebune benar. Makanya rezekinya apa? Lancar. Hai Bu, saya tanya, pikiran begitu masih ada di masyarakat? Kalau sudah syahadat tentang Allah nggak boleh. Kembalikan kepada Allah. Cuman baru pindah di sini 3 tahun kok sukses ya. Alhamdulillah digampang sampai Allah. Jadi Allah terus yang disebut itu ya. Gitu. Saya dulu sakit itu 7 hari ya. Selama 70 tahun berkeliaran kemana-mana nggak pernah sakit Pak. Berkeliaran oleh Allah. Usia 70 disuruh sakit 7 hari di rumah sakit sepanjang situ. Saya bilang ke istri saya itu, oh loro itu kemungkinan gak pantas mati. Jadi bujuk ngomong, ya gimana ya Pak? Bener Pak ya? Ya. Tapi sudah tak siapkan kalau ada yang tanya gitu. Ustaz kepengen apa? Mesti tak jawab begini, saya kepengen Allah mengembalikan sehat saya. Berarti maksudnya Pak? Yang bisa mengembalikan dari sakit menjadi sehat siapa? Bukan dokter toh? Tapi ada nggak orang ngomong gini? Saya katanya sakit kok cepet waras. Wah dokternya hebat banget. Ada orang ngomong gitu? Jangan-jangan kita yang ngomong gitu Pak.
Terus Allah di mana? Itu loh. Padahal orang bergerak ya karena Allah, orang bernafas karena Allah, makan ya diberi rezeki Allah, sakit sehat yang menyembuhkan ya Allah. Klimaksnya, ujung-ujungnya dari hidup menjadi wafat, mati yang mematikan ya Allah. Balik ke sana. Saya itu loh pertama kali ke sini masjid ini, masjid apa? Darussalam, Darussalam. Tapi bahasa Arabnya bodoh, baik itu sama Darus. Ya, kenal bapak ini belum seberapa kenal, tapi tahu wajah ngobrol-ngobrol sama saya. Sekarang sudah nggak ada orangnya, dibunuh sama Allah. Bener Bang ya? Bener. Udah nggak ada, meninggal. Ya, itu biasa umat Islam itu begitu. Kemana Pak? Udah nggak ada, meninggal. Oh, nah orang wafat itu membawa iman yang baik ingin ditonton ketika dia masih hidup. Jangan sampai sudah diberi umur sama Allah 40, 50, 60, 70, bahkan 80. Ya, dulu nggak sempat ngaji, sempatnya sekarang. Itu aja. Jadi itu tadi menurut apa namanya beberapa ahli tafsir disebutkan sebagai contoh-contoh dari orang mengkufuri nikmatnya siapa? Allah. Ustaz, kalau begitu semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Ketika anak kita sukses, ketika anak kita dapat rezeki, dimudahkan rezekinya sama Allah. Jawabannya apa? Iya. Wis alhamdulillah. Allah mudah. Ya, betul. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib seorang kalau tidak manusia itu sendiri merubah. Itu dalam tataran di dunia. Dua, ayat itu menjelaskan supaya manusia berkreatif, tidak diam, berubah terus. Tapi tidak semua orang yang punya inovasi kayak begitu, lalu Allah memudahkan rezekinya. Saya tanya nih, rezeki ya, pekerjaan bisa ditiru Bu? Bisa, rezeki pasti sama? Enggak. Satu, itu begitu. Dua, nah ya, merubah tatanan di dalam diri kita ini hukumnya Allah, bahasa bahasa tauhidnya qadari, itu urusan kita. Silakan dirubah. Misalkan ya, usaha ini gagal, cari inovasi baru. Cari inovasi baru. Tapi ketika sudah sukses, janganlah kemudian mengklaim ini karena saya. yang yang kodarinya ini urusannya manusia, yang ikhtiarnya ini urusannya manusia, yang hakikatnya rezeki itu berseberapa dan sebagainya, itu miliknya siapa? Kira-kira begitu Pak, memahami. Tidak semua orang yang pakai akal, pakai nalar, pakai manajemen pasti sukses. Iya. Pak dokter itu mendiagnosa pasien yang sudah sama, kasusnya sama, didiagnosa sama, labnya sudah sama, dosis obatnya yang sama, yang satu mati, yang satu hidup sehat. Ada kemungkinan terjadi begitu? Oh iya. Pak dokter itu tadi salah, mungkin kok mati. Oh enggak, kok. Nah gitu. Gitu Pak memahaminya. Yes. Saya beri contoh satu titik lagi. Kalau jenengan jadi guru di kelas, ada anak yang cerdas, pintar. Apakah rezekinya pasti itu lebih kaya daripada anak yang biasa-biasa saja? Oh, belum tentu. Saya ini jadi guru cukup lama, lebih dari 30 tahun di kelas. Kadang-kadang Pak Guru, Bu Guru senior yang ketemu saya, mana sih ngerti ini, Ari? Kalau ngerti muridnya Pak Dewi zaman biasa, saya iso, ya Pak. Ya, alhamdulillah Allah memberikan. Ya,
Padahal biar sekolah yang mualis mata saya iso nggak ada hubungannya dengan itu rezeki Allah, betul Pak ya? Anak sing beler metol ini waktu masih sekolah, otaknya dipakai terus. Gimana Pak? Ya apa caranya mulai gak konangan? Kan gitu. Wah, 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 wah. Kemudian di dalam kitabnya Manjenengan bagian 28, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa bu bahasa Indonesia? Ini masih membahas kufur nikmat. Nah, coba dengan paham. Kalau kamu bersyukur, ditambahi. Kata-kata ditambah itu berarti tadi sudah diberi apa belum? Lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, tak tambahin. Sudah diberi apa belum tadi? Sudah toh? Lalu pemberiannya itu digunakan secara optimal, ikhtiar seperti panjangan tadi. Terus Allah maha berkenan, nah, gunakan yang baik. Sebaliknya Bu, monggo. Ya, mengingkari nikmat Allah. Pak Korun itu kurang apa Pak kayaknya? Ngerti Pak Korun? Temannya siapa itu? Fir'aun. Harta bendanya banyak nggak? Wah, kapan hari di Sedati itu ada orang menggali sumur sampai 5 meter, ketemu keramik itu di situ yang zaman dulu katanya miliknya siapa? Korun, ada Korun. Di mana itu ada menyelam ketemu keramik zaman dulu katanya juga miliknya. Padahal Korun itu di mana itu? Di Mesir. Kok bisa sampai di Sedati? Karena orang itu gampang ngomong harta korun saking kayanya. Bisa ditenggelamkan sama Allah Pak? Bisa. Jangan menyombongkan. Akui dari Allah. Itu loh maksudnya. Yang kedua, kufrul amali wa huwa aslu kulli ma'siyatin utlika alaihi asyari al-ismul kufr ma'a baqa'i ismil imani ala fa'ilihi. Apa penjelasannya Bu bahasa Indonesianya? Al-kufrul amal, kufur amal. Ya. Maksiat, naudzubillah, maksiat, tapi orang yang ketika berbuat maksiat itu oleh Nabi disebut kufur, imannya hilang. Saat itu. Ya, nanti ada contoh. Ya. Jadi saat itu imannya hilang, namanya kufur amali. Hilang imannya. Kenapa? Saat dia maksiat itu. Kalau sudah selesai, iman balik lagi. Nanti ada penjelasannya, monggo Bu. Ulangi lagi. Ma bakal ismil iman. Ya. Contohnya caci maki orang Islam adalah sedang memerangi. Iya, berarti umat Islam itu harus dipersaudarakan. Mencela, mencaci maki saja itu fasik, dosa. Tapi kalau memerangi, memberontak sesama saudara Muslim, tukaran, nggak salah ditukari, ya, itu sudah dianggap apa? Kufur, ya, kufur. Jadi mengingkari amalnya tadi, dia memerangi tadi, menyebabkan dia saat itu imannya hilang. Nah kalau imannya hilang, yang ada apa? Kufurnya. Kalau itu masih belum dipahami, ada contoh yang kedua. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam
La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Artinya saat dia berzina ada imannya enggak? Enggak ada. Kalau sudah selesai, imannya balik lagi. Berapa jam hilang? Berapa jam? Yang enggak tahu asal enggak pernah. Jadi imannya hilang. Ini Nabi yang memberi petunjuk. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak berzina, orang berzina ketika berzina dia dalam keadaan apa? Iman. Berarti apa? Kufur dia. Kok bisa kufur? Karena amalnya, kemaksiatannya tadi. Ya, yang pertama tadi kufur nikmat. Ini kufur karena dia amalnya. Amal yang mana? Yaitu tadi memerangi umat Islam. Yang kedua berzina. Ada lagi Bu. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Ya. Minum apa? Kalau itu mirasantika. Apa mirasantika itu? Iya, jangan itu diapang. Minuman keras dan sebangsanya. Ketika dia enggak itu, maka imannya hilang. Nah, kalau imannya hilang ya ada kufur. Jangankan begitu ya. Ngapunten. Mengolok-olok ayatnya Allah saja itu sudah kategorisasinya kafir. Nyuwun jangan buka surat 9 ayat 65. Mudah-mudahan tidak salah. Ini tidak ceritakan. Dan itu dia. Itu disebut kufur itu. Ya. Surat berapa tadi Bu? 9. Ayat 65. Nyuwun tolong dibaca dulu nanti saya terangkan. Dan segala pertanyaan saya memberikan jawab. Sesungguhnya Nabi bersendaguro jangan kita nih bersendaguro dan bermain-main. Kalau kamu tanya orang itu Muhammad, dia itu jawabnya bersendaguro dan main-main. Wala insa'al tahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Lanjut. Katakanlah. Nah, jadi yang diolok-olok ayat-ayatnya Allah. Nanti kita beri contoh di hati sadar. Yang sekarang 66, monggo. Terus, nah, mengolok-olok ayatnya Allah jadi apa? Ceritanya begini. Mau nggak ceritanya Pak? Zaman Nabi itu ada orang ngomong gini, mara'aina mithla qura'ina haula'i harrabu butunan wala aglabu al-sunan wala ajbanu 'inda liqa. Kalau bahasa kita, aku belum pernah melihat orang yang pun perutnya buncit, pengecut, pendusta. Yakni Rasulullah wa ashabu al-qura. Yang perutnya buncit karena makannya rakus, yang pendusta, yang pengecut itu Nabi dan para sahabat. Ngomong gitu saja. Itu konangan sahabatnya Rasulullah namanya Auf bin Malik. Kata Auf, kadzabta. Walakinnaka munafik. Koroba sampean itu munafik. Kata sahabat namanya Auf bin Malik, ini munafik Quran. Kata Quran tadi apa? Kata Quran tadi apa, Bu? Kafir. Saya ulangi, kata Auf bin Malik, kadzabta walakinnaka munafik. Goro, berdusta sampean, munafik. La akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu fawajada al-Qur'an qad sabaqahu. Auf bin Malik yang mendengar ada orang ngomong begitu pergi menemui Nabi memberitahu.
Walakinnal Quran farsabaqahu, tapi Al-Quran terlebih dahulu sudah diterima oleh Nabi. Surat At-Taubah ayat 65, 66 sudah diterima oleh Nabi. Berarti lebih cepat siapa antara Auf bin Malik berjalan menuju Nabi dengan malaikat Jibril menurunkan ayat? Oh jelas, lebih dulu malaikat Jibril. Berarti Nabi setiap saat seringkali ditemui malaikat Jibril. Jawabannya iya. Kalau kita enggak, paling terakhir Israel. Yang bagian gak balik mana? Quran sudah diterima. Ya, baca dzalika rajul ila Rasulillah. Terus orang ini nututi. Bisa dimengerti ya. Jadi orang ini dilaporkan Nabi oleh sahabatnya namanya Auf bin Malik. Sebelum Auf bin Malik sampai ke Nabi, Nabi sudah menerima ayat itu. Terus orang ini nututi. Pikirannya orang ini, waduh saya dilaporkan Nabi, saya patut sendiri sama. Bahasanya politik apa ini? Bahasanya DPR. Dan bahasanya DPR. Oh jangan ada anggota DPR makanya. Klarifikasi. Saya tak ngomong sendiri, tak klarifikasi kepada Nabi. Nabi naik unta, sudah berjalan. Orang itu dibawa. Yang tahu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah wa innal hijarata lan kubrijilaihi. Saya tahu orang itu. Orang itu narik tali untanya Rasulullah, kaki-kakinya kesandung batu. Jadi Nabi berjalan, dia narik tali untanya Rasulullah, kakinya kesandung batu. Sambil ngomong, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbin atau bi anat tariq." Nabi, kami cuma bersenda gurau. Coba. Guyonan. Sing dipakai guyon apa tadi, Pak? Kata ayat Al-Qur'an Allah dan Rasul. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbin atau bi anat tariq. Kami cuma bersenda gurau, bermain-main, mengisi waktu ngobrol dalam perjalanan. Tapi yang dipakai omongan, dipakai ngobrol, itu ngerasani Nabi katanya jelek, tadi tidak baik, perutnya buncit, pendusta. Itu ternyata bukan Nabi saja. Bisa Quran yang diolok-olok. Bisa seorang muslim, muslimah yang baik tapi diolok-olok. Orang itu mengamalkan agama tapi diolok-olok. Hakikatnya agamanya yang diolok-olok. Ya. Nah, terus Nabi di atas unta baca ayat ini langsung. Walain sa'al tahum, kalau kamu tanya mereka layak ulunnya, tentu saja mereka menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sesungguhnya kami cuma bersenda gurau dan bermain-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad, kenapa kamu tentang Allah, tentang ayat-ayat Allah, tentang Rasulullah, kamu berolok-olok? La ta'tadiru. Tidak usah kamu minta maaf. Qad kafartum. Kamu telah menjadi apa? Kafir setelah beriman. Padahal kata sahabat tadi apa? Kata sahabat tadi, orang ini munafik. Kata Quran, kafir. Statusnya ditingkatkan. Kayak orang dipanggil baris itu. Dari saksi ditingkatkan menjadi apa? Ya, begitu. Jadi kafir itu ada sebutan kafir itu, walaupun orang itu dianggap belum keluar dari agama, tapi oleh Allah dalam Al-Quran, oleh hadis sudah disebut apa? Satu, kafir nikmat, tadi yang di awal tadi. Yang kedua, kafir amal, karena ucapannya, karena perbuatannya. Di dalam hadis ini yang disebutkan adalah
ketika orang memerangi orang Islam sesama saudara orang Islam, saat itu dia kafir. Ketika naudzubillah min dzalik berzina, saat itu imannya hilang. Kalau imannya hilang, yang ada apanya? Kafirnya. Kemudian orang minum khamr, ya, miras santikan. Ketika dia sedang minum, dia jadi apa? Hilang imannya. Berarti yang ada kafir. Terus ketambahan itu tadi karena ucapan yang dicemoohkan adalah ayat-ayatnya Allah, Allah sendiri, ayat-ayatnya dan Al-Quran. Maka disebut apa? Kufur juga. Nanti kita lanjutkan ikhdaru at-tawahid, waspada terhadap tauhid. Ini kalau umat Islam ngaji membahas tauhid bukan mengolok-olok orang. Memang konsep tauhid itu ada dan harus dijauhi. Apa Pak tauhid dan ada berapa macam? Ya nanti aja diterangkan bulan depan. Mudah-mudahan Allah memberi sehat dan umur panjang kepada kita semua. Ya, tauhid itu disebut-sebut di Quran. Ya cuma orang tidak boleh mentauhidkan si A si B, tidak boleh. Nanti kalau kena aturan-aturan dan penjelasan mengenai tauhid ya boleh disebut. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan pula Allah memberikan umur panjang yang berkah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.